pas banget nih lagi ada pengumuman suku bunga The Fed ya, yang dari minggu ini kita lihat, oh market lagi menanti keputusan The Fed. Oh, makanya dari Dow Jones ini sepanjang minggu ini merah terus ya. Terus ternyata ketika ketika Jerome Powell bilang memutuskan, oh naiknya 25 bips, udah sesuai ekspektasi. Nah, justru direspon negatif juga nih dengan market US nih. Nah, kalau menurut Pak Farul, ini kok bisa direspon negatif sih sebenarnya? Apakah... Iya, Mm-mm. iya, sebenarnya kalau kita lihat itu yang menariknya adalah direspon negatif oleh market US, Mm. tapi direspon positif sama market yang lainnya, negara Iya. emerging market. Kalau Mm. boleh kita lihat ya, walaupun awal sesi tadi trading saham itu ada ketakutan, berujung sahamnya naik tadi ya, Mm. rebound, Mm. rebound kencang. Lalu di pasar obligasi, obligasinya masih naik terus loh. Mm. Ya, obligasi masih naik terus, nah masih oke. Jadi itu kenapa kita harus lihat bahwa kalau sebenarnya katanya Fed itu naikin bunga, kan kita obrolin berkali-kali ya Mm. di tiap live kita. Ini bukan hal yang mengejutkan lagi. Mm. Ini sudah diantisipasi oleh market. Nah, bahkan sekarang itu ya, yang pas market lihat semalam itu Fed naikin bunga, tapi kenaikan bunganya ini dovish. Artinya adalah orang percayanya kenaikan bunga yang sudah Fed lakukan ini bisa jadi, ini sekali lagi ya, baru statusnya itu bisa jadi kenaikan yang terakhir. Itu yang lihat. Saat ini beberapa major bank di Amerika itu mulai lihat, habis ini kayaknya The Fed potong bunga deh. Itu yang banyak dilihatnya. Dan beberapa udah lihat September The Fed potong bunga. Itu sudah merupakan hal yang mulai diperbincangkan. Jadinya, nah kenapa di Amerika itu negatif? Sebenarnya ekspektasi dari Fed naik jadi turun itu positif untuk saham sebenarnya. Tapi kita jangan lupa, di Amerika ada kejadian luar biasa lagi di awal minggu ini. Ada bank lagi yang bermasalah. Jadi another regional bank itu have a problem. First Republic Bank, dan sore ini tadi juga ada PacWest Bank. Itu juga bermasalah di Amerika Serikat. Dan itu ya harga sahamnya ini ya beda ya. Kalau di Amerika itu nggak ada auto reject bawah. Kita kan Ah, turun iya. cuma 7%. Kalau di Mm. sana bisa 70% sehari saham turun, Mbak. Mm. Jadinya itu yang menyebabkan di Amerika itu turun. Itu ada faktor yang sangat spesifik sekali. Sementara kalau di Indonesia itu sendiri, kalau kita lihat ya, kenapa itu direspon positif? Karena memang kan ceritanya itu The Fed udah mau potong bunga. The Fed udah mau potong bunga, seharusnya untuk currency kita udah aman dong. Mm. Iya, lihat kan? Seperti yang udah kita obrolin dari bulan-bulan kemarin, dolar turun, rupiah naik. Ini yang lagi kejadian di kita sekarang. Nah, dan penurunan nilai dolar dan penguatan rupiah ini seharusnya membawa dampak positif ke equity market. Tapi sayangnya belum. Saya sendiri kalau kita follow ya, call kita yang kemarin-kemarin, aku kan dari 2022 tengah tahun tuh, Mm. Juli, Agustus, aku udah nggak bullish lagi. Aku justru cenderung bearish market kan, Iya. trading-trading aja. Kalau Iya. aku justru ya lihatnya nih ya, ini bulan Mei, Mm. bulan Juni itu waktu kita secara intensif itu untuk bangun portofolio kita. Itu yang aku lihat. Kenaikan Ya. tingkat suku bunga The Fed yang udah kejadian di Mei ini Mm. bisa jadi, sekali lagi ya, 90% itu adalah kenaikan yang terakhir. Bisa aja The Fed naik Juni, tapi pemotongan tingkat suku bunga ini udah dekat. Jadinya apa yang aku lihat adalah memang masih ada volatilitas, tapi volatilitas di IHSG ini sudah sampai pada akhirnya. Aku lihatnya memang dalam beberapa bulan ke depan kita udah harus siap-siap untuk bangun portofolio long. Kalau kemarin-kemarin aku kan selalu bilang trading aja, Ya. jaga porsi trading, hati-hati, naik 5% jual. Ini enggak, habis ini kita udah harus pelan-pelan lihat kapan waktu kita buat ngelong saham. Itu yang kita lihat. Wah. Untuk obligasi sendiri, obligasi masih bakal rally, masih jauh nih. Year to date, IHSG itu turun 1%, obligasi naik 3%, dan masih akan jalan lagi. Jadinya kalau aku misalnya masih pengen beli obligasi seri FR, bisa hubungi Mbak Tere di Trimegah. Bisa kita, atau hubungin juga dari Fixed Income tim trading kita. Jadi bisa bisa dibeli juga. Wah. Karena temanya aku lihat ya, sampai bulan Juli nih. Sampai Mm. bulan Juli
terutama juga sampai ada kejelasan politik, temanya adalah obligasi mendahului saham. Itu yang lagi kejadian sekarang. Wah, Jangan ketinggalan, saudara-saudara semuanya. Kenapa obligasi itu bukannya returnnya kecil? Aku bilang, memang secara rata-rata obligasi returnnya kecil, tapi ada periode-periode tertentu kenaikan harga obligasi ini no-brainer, gampang dicerna. Ini kondisinya sekarang. Beli yang manapun, insya Allah naik. Itu kondisinya di obligasi sekarang. Kalau wah, saham masih harus hati-hati. Saham waktunya membangun. Lihat 1 sampai 2 bulan. Kalau obligasi aku bisa bilang beli saat ini juga. Besok langsung hubungi Citere. Kira-kira kayak gitu. oke, wah ini kalau ngomongin soal obligasi untuk 10-year yield untuk obligasi Indonesia ini udah di level 6,4 ya. Nah, Pak Farul, menurut Pak Farul untuk bond yield sendiri ini akan untuk yieldnya ini akan turun sampai kapan nih untuk Aku lihatnya sampai tengah tahun September Oktober itu akan mencapai titik terendahnya di 6,0%. oh Lebih rendah lagi, masih bisa turun 40 basis lagi, masih akan bisa lagi bertambah, ada gain mungkin di indeks obligasi itu 5-6%. Nah, nyari obligasi yang tenornya mana, aku sarankan di antara tenor 5-10 tahun, itu yang kita lihat. Atau yang paling ramai di market itu FR 96, 97, boleh kita lihat-lihat. Nanti kita minta quotation-nya ya. wow, oke. Wah, ini Pak Farul awal-awal udah langsung insightful banget nih, Pak Farul. Nanti kita Hmm. akan udah menjawab banyak pertanyaan aku nih, tapi kita akan kupas detailnya ya. Tadi kan kita Iya, iya, balik, ya. Pelan-pelan kita ngobrolinnya ya. kayaknya ini daging banget nih hari ini. Nah, tadi kalau balik lagi ke yang tadi soal suku bunga, kenapa bisa direspon negatif nih justru sama market US, itu tadi Pak Farul mention soal ada bank crisis lagi nih, ada regional bank yang collapse lagi. Ini menjadi kekhawatiran ya, dimana sekarang juga apalagi sekarang ada isu soal ada resiko debt-nya US. Betul nggak tuh Pak Farul ya? Ada resiko Nah, di sini kalau kasus debt-nya di US itu aku lebih lihat ini lebih masalah politik ya dibandingkan masalah keuangan dan ekonomi. Pada dasarnya negara seperti Amerika Serikat ini ya, itu tidak punya batasan untuk mengeluarkan surat utang sebanyak apapun. Sebanyak apa surat utang yang keluar itu akan bisa diserap oleh market karena akan balik lagi jadi likuiditas. Itu nggak masalah. Permasalahannya adalah baik undang-undang di Amerika Serikat ada yang namanya debt ceiling. Ini yang lagi ditunggu-tunggu dan selalu menjadi bergen dari partai oposisi. Karena itu kita harus tunggu dulu sampai bulan Juni. Biasanya sih dimepetin ini Mbak Tere. Mepetin sampai bulan Juni. Kalau aku sih justru ngelihat debt ceiling is a non-event. It's a non-event kalau aku lihatnya. Nggak terlalu berpengaruh. Justru kalau ada debt ceiling ini sebenarnya obligasi itu masih makin rally lagi. US Treasury lebih rendah. Kenapa? Karena supply dari surat utang Amerika Serikat itu tidak meningkat. Itu yang kita lihat sekarang. Karena itu US Treasury trennya turun terus. Indon terus naik. Indo GB atau FR juga pelan-pelan meningkat, kira-kira seperti itu. Jadinya sekarang itu, nah ini sebenarnya temanya udah agak berbeda. Kalau ingat aku dari tahun lalu kan, kalau bisa online, aku nggak suka sektor perbankan. Karena outlook bunganya naik, ceritanya itu uang berpindah ke sektor real. Iya. Nah, sekarang itu sebaliknya. Uang itu mulai balik lagi ke sektor keuangan, Citere. Kenapa uang itu balik lagi ke sektor keuangan? Karena momentum dari pertumbuhan ekonomi yang udah tinggi kemarin itu pelan-pelan mulai normalize. Nah, pada mulai normalize ini biasanya itu sweet spot untuk pasar obligasi ini terlebih dahulu. Obligasi dulu rally, obligasinya rally dikit lagi, baru habis ini kita bisa lihat sahamnya naiknya banyak. Kalau aku sih lihat harusnya second half nanti IHSG udah ada di atas 7.000 lagi. Oke, second half ya. Wah, nanti kita ke sana nih Pak Farul sebelum kita ke topik yang itu. Nah, aku mau nanya dulu nih, kan kalau soal suku bunga US itu ibaratnya kayak kita nyetir ya Pak Farul ya. Kadang kita injek gas, kadang kita injek rem nih. Nah, kalau ngerem itu berarti kita udah nggak naikin suku bunga kan ya. Kita harus menjaga stabilitas ya kan, itu peran The Fed. Kalau sebenarnya kenapa nih kalau The Fed ini sebenarnya kalau naikin suku bunga itu
dia itu pelan-pelan nih, kayak oh 25 basis point, 25 basis point, atau kenapa nggak sekaligus kayak langsung? Karena kan emang tujuannya untuk meredam inflasi ya, Pak Faru. Iya, pada dasarnya kita udah harus tahu bahwa mandat central bank itu adalah kestabilan nilai mata uang Mm-mm. yang tercermin dari nilai tukar dan inflasi. Ah, Dan kalau kita lihat The Fed, kalau udah kita lihat bahwa kecenderungan dari bank sentral yang modern, ini common practice ya di mana-mana. mm-mm. Kita bisa, kalau bahasannya, bisa nggak naik cepat, bisa nggak turun cepat, itu bisa 7 hari 7 malam, Tere. Bahasannya nanti. Cuman ya aku mau ceritakan adalah, biasanya common practice yang ada di central bank di seluruh dunia itu mengkomunikasikan secara baik setiap aksi-aksi yang akan dia lakukan dari jauh-jauh hari. Mm-mm. Itu yang kita lihat. Nah, sebenarnya The Fed mau naik ini udah dikomunikasikan dari beberapa waktu yang lalu. Inflasi jauh di atas, makanya dia naikin. Nah, supaya tidak membuat ekspektasi market yang bermacam-macam, karena itu penaikannya ya, sebagian besar itu sudah terterka dengan baik. Karena itu 25, 25, 25. Mm-mm. Naik 50, komunikasinya itu beda lagi yang disampaikan. Oh, oke. Kalau Jadi, sekarang aku lihat dari awal tahun 2000-an ya, kecenderungannya memang naikinnya 25 aja. Kecuali ada force major, kenaikan inflasi, itu baru bisa bikin naik. Kayak dulu kan pernah naik 0,5% kan, itu kalau ya. ada kejadian luar biasa. Oh, oke. Kira-kira Jadi seperti itu. komunikasi nggak ada hal yang shocking ya untuk market ya. Iya. Nah, Pak Farul, tadi kan ngomongin soal BI rate ya. Kalau di Indonesia sendiri nih, nah rate suku bunganya Pak Farul sama tim udah memproyeksikan nih kira-kira Agustus atau September ya Pak Farul ya? Sudah Udah. potong. Ini aku agak beda. Mungkin ekonom lain belum ada yang bilang ada pergerakan. Kalau aku lihat Bank Indonesia tahun ini akan potong suku bunga. Tahun ini akan potong di bulan Agustus atau September. Kenapa sudah bisa potong? Karena inflasi sudah kembali ke targetnya Bank Indonesia. Serta kestabilan keuangan yang sudah tercapai dan rupiah yang telah menguat. Bolehkah Bank Indonesia potong bunga sekalipun The Fed katanya masih mau naik bunga? ECB masih naik bunga? Hmm. Bank Negara Malaysia minggu lalu masih naik bunga? Aku akan bilang bisa. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia 3 sampai 5 tahun lalu. Dulu itu ya memaksa kita untuk naikin bunga karena neraca berjalan kita defisit. Kita harus attract flow dari luar negeri yang luar biasa untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan perekonomian. Sekarang sudah berbeda. Sekarang gara-gara neraca berjalan kita secara pelan-pelan itu sudah constantly mulai positif dan likuiditas kita sudah mulai makin banyak. Jadinya ya kita tidak harus bergantung pada suku bunga The Fed untuk menentukan tingkat suku bunga kita. Ini kemewahan yang sedang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini. Jadi apa bottom line-nya ceritanya? Untuk menghadapi hal seperti ini, belilah obligasi negara. Masukin dulu obligasi negara di dalam portofolio Bapak Ibu sekalian. Memang saham itu adrenalinnya mantap, Pak. Kayak kiri kanan ya, kita di live thread ya. So, kalau ngelihat di WhatsApp itu seru sekali. Katanya sehari bisa langsung cuan 5%. Kalau ARA hari ini ada 2 saham itu ARA, Cere. Hari ini aku nggak usah sebut merek ya. Ada 2 saham ARA. Ada sampai kayak gitu kan naik 25%. Langsung naik. Obligasi kan dikit. Nah, tapi kita udah harus tahu bahwa saham ARA naik itu nggak tiap hari. Kita harus mempreserve. Pasti Bapak Ibu sudah ada yang cuannya banyak dari saham. Aku sarankan cuannya itu amankan. Bagaimana cara mengamankannya? Mumpung kondisinya kayak gini, kita beli obligasi negara untuk mengamankan cuan kita. Kira-kira Kita seperti mencari itu. stabilitas dulu ya Pak Farul. Pak Farul ini Iya, benar. Kan udah cuan nih ceritanya. Ini ada yang nyebut sahamnya nih, ada yang udah ARA. Sahamnya udah ARA 25%, jangan dipakai belanja. Jangan. Jangan pakai buat beli obligasi negara. Nah, Pak Farul ada yang nanya nih, kalau gitu kapan lepasnya untuk obligasi? Tadi Pak Farul bilang masih akan ada, masih bisa
ada upside 40 bips lagi ya untuk Iya. obligasi. Nah, itu masih ada 5-6% lagi, itu naik ke rata-rata indeks obligasi ya. Nah, kapan harus jual obligasi? Aku lihatnya nanti obligasi ini akan rally dan akan dijual, akan sebaiknya dijual ketika Bank Indonesia benar-benar sudah potong suku bunga. Kira-kira seperti itu. Sekarang belum. Kira-kira potong bunganya kapan? Menurut kita Agustus September. Strateginya apa? Buy bonds. Bondsnya udah naik. Ini lagi on the way to the moon. Harga obligasi. Habis harga obligasinya naik, itu waktu kita masuk saham. Dan juga saat ini aku lihat emas sudah naik. Kita kan sangat senang emas ya. Aku lihatnya emas 2.200 belum nyampe, tapi hampir sampai, dikit lagi. Nanti kalau udah nyampe 2.200 dan bisanya lebih tinggi, sama-sama itu boleh lepas emas bersama juga dengan lepas obligasi. Mungkin ada 2-3 bulan lagi beli saham. That's time untuk long saham. Oke. Sekarang saham itu posisinya itu saham di fase berburu. Ibarat kita berburu kijang ke hutan, ini waktunya untuk membidik. Membidik tenang, tahan napas. Kalau lagi ngebidik itu harus tahan napas. Kalau nggak tahan napas nggak bisa. Pelajari itu mentalnya, nanti tunggu momentumnya ya Pak Farul ya. Jadi Tunggu kalau momentumnya. Benar, karena seni menembak paling penting itu nahan napas. Nah. Oke, tadi menjawab banget sih Pak Farul, karena kan soal di mana bank sentral di luar sana masih naik suku bunganya, sedangkan kita udah justru inflasi Kita kita bisa. yang terkendali. Yes, Nah, kita lebih rendah. Indonesia itu is a special case this year. Special case ke kondisi yang positif. APBN makin hari makin membaik. Seperti yang udah kita bahas. Kalau aku lihatnya fiskal defisit 3%, aku nggak takut. Aku lihatnya fiskal defisit itu realisasinya akan ada di bawah 2% daripada PDB. Sehingga nantinya suplai obligasi berkurang. Sebelum Bapak Ibu nggak kebagian, makanya belilah sekarang. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi karena emang ekonominya Indonesia sangat lagi bagus-bagusnya ya Pak Farul, jadi Bagusnya. dengan spread yang lebih kecil pun itu nggak akan memicu seperti outflow ya Pak Farul ya. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran nih, justru biasa kan kita ngekor ya Pak Farul ya, tapi justru kali ini kita yang lebih berani kalau walaupun kita harus turunin suku bunga duluan. Oke, nah Pak Farul, ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya nanti kita udah turunin suku bunga duluan, what if nih inflasinya itu what if nggak terkendali lagi, gimana nih? Itu bukan cerita tahun ini. Kita akan bahas itu di sesi selanjutnya, Mbak Tere. Itu bukan cerita tahun ini. Tahun ini adalah tahun cerita inflasi terkendali. Udah lebaran, bayangkan. Lebarannya rame pula tahun ini. Ya kan? Semuanya pulang, kita itu Jakarta nggak macet, di kampung-kampung, di daerah-daerah semuanya lagi macet. Inflasi cuma 4,33% year on year, dan kecenderungannya masih terus turun. Ini menarik ini. Inflasi nggak bisa tinggi even kalau lebaran. Itu ya aku lihat. Ini sebenarnya ada juga merupakan sumbangsi dari infrastruktur kita yang membaik. Udah nggak ada lagi macet-macetan di jalan. Kalau pas kemarin itu ya, nggak ada kejadian lah. Aku bilang ini pengalaman saya ngelihat mudik dari zaman gua kecil. Ini kayaknya salah satu mudiknya yang paling smooth. Nah itu dia tuh. Benar kata Abdullah tuh. Mudik pecah rekor, harga terkendali. Iya, biasanya kemarin Iya, benar. Ini nikmat banget sekarang. Nikmat banget mudik pecah rekor, harga terkendali, sehingga apa? THR masih bersisa. Gara-gara harga terkendali. Gara-gara THR-nya masih bersisa, mari kita beli obligasi. Habis rally, ada tambah lagi cuannya, kita beli saham. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ini good news ya sebenarnya kemarin. Masih di bawah ekspektasi nih. Iya. Nah, Pak Farul, kalau misalnya, nah tadi ada singgung ya soal banking nih, yang, nah kan ketika BI rate turun nih, later in semester 2 ya, nah biasanya kan deposit rate ini kan turunnya lebih cepat nih daripada lending rate ya. Nah, apakah ini bisa jadi momentum nih untuk banking, karena ada period of time. Nah itu aku sekarang sudah nggak, kemarin aku kan beres banking. Aku semenjak akhir bulan lalu itu aku udah nggak beres banking lagi. Aku udah suka banking. Mungkin strike forward call Bank Rakyat BRI itu strike forward call.
Oke. Mungkin bilang udah naik ke goceng. Aku lihat untuk BRI the only way is up. Udah nggak ada obatnya lagi nih kalau BRI ya. Yang exposure-nya yang ke UMKM ya, yang terbesarnya ya. Iya, Jadi benar kita sekali. ke BRI. Iya, Oke, berarti ini untuk banking ya, teman-teman iya. mulai Aku melirik. aku udah nggak ini lagi, consumer masih oke. Aku sekarang itu kemarin yang agak disappointing sama semen itu aku agak disappointing ya, kayaknya Hmm. masih agak nunggu tuh apa sentimennya. Hmm. Terus juga call agak normalize ya. Aku lihat itu kita mesti hati-hati ya untuk trading aja. Call agak oke. Ya aku lihat habis ini yang harus benar-benar kita perhatikan itu sektor properti, Bapak. Oh, menarik nih. Nanti ada juga nih, nanti di akhir aku nanya soal sektor properti ya, Pak Farul. Properti ini udah harus dilihat. Nggak gini, permasalahannya gini, properti ini selalu sektor paling terakhir. Dan permasalahannya itu ketika sektor properti ini udah oke, biasanya naiknya juga nggak ketulungan. Dan So, biasanya kita ya telat gitu ceritanya. Oke, soalnya kalau kita lihat sektor properti 2 tahun ini sideways terus ya Pak Farul ya. Tapi sekarang ini aku udah lihat kayaknya udah harus naik nih sektor properti. Iya. Yes. Soalnya kalau properti kan kita tahu ini sektor yang sangat sensitif ya terhadap suku bunga. Dimana juga kuartal 1 ini kalau teman-teman ada update juga nih sektor properti rata-rata itu resultnya itu malah above ya. Mau dari rentalnya naik, rent rate-nya naik, okupansinya naik, terus kayak traffic di mall-mall terutama juga naik kan ya Pak Farul ya. Nah justru pertanyaan semua orang nih, nah kapan jalannya nih sahamnya ya? Karena kan masih belum ya. Ntar abis ketika deket-deket BI udah mau potong suku bunga udah jalan harusnya. Dagang ini yang paling momentum paling orang penting itu juga yang paling kita lihat properti itu capresnya siapa, program-programnya gimana itu harus kita lihat, harus kita perhatikan. Jadi market sedang menunggu kepastian ya dari segi politiknya sama dari segi suku bunganya ya, kapan benar-benar bisa. Itu yang kita lihat. Ya aku lihat udah turun, jadinya sebenarnya tapi properti itu permasalahannya gitu, kalau lu nggak beli sekarang, pas naik lupa telat, nggak sempat. Karena naiknya juga nanti bid offernya udah aneh itu ntar, gara-gara ini saham itu benar-benar nggak ada yang punya. Benar-benar. Beda. Kalau saham yang udah ada penunggunya itu udah beda rasanya. Kalau yang benar-benar nggak ada ini, kita benar-benar beli itu punya view, punya pandangan, habis ini marketing sales pick up. Mungkin nunggunya bisa lama, bisa 3-6 bulan. Mirip kayak waktu itu saya call 2020 akhir, itu waktunya batu bara boleh dilihat. Waktu batu bara belum kemana-mana, kenapa aku udah lihat ini udah ada. Naiknya memang 6 bulan lebih nggak kemana-mana. Aku suka batu bara, baru di bulan 8, bulan 9, itu baru kenaikan, itu kejadian. Dan kalau udah liriknya telat, itu udah susah dikejar ya Pak? Iya, kita di situ. Kalau aku sih lebih lihat di situ, di sini ya, kalau mau lihat value investing, properti harus dibidik, harus kita lihat. Lihat itu kayak kemarin ada Pewon, lumayan oke. Sumarekon itu mungkin yang paling easy to digest ya. CTRA juga oke, itu bisa kita lihat, itu intinya. Marketing salesnya dan dari secara valuasi mereka juga cukup murah ya Pak Farul ya. Sudah murah banget. Kalau dibilang murah banget. Aku udah lihat nunggunya ini kan tinggal nunggu kapan naiknya. Iya, tinggal. Tapi memang ini bukan saham yang beli sekarang minggu depan bulan depan naik ya. Ini kita beli, cuman kita nggak tahu kapan jalan. Cuman begitunya jalan, udah nggak kejar. That's the problem. Kalau aku sarankan pelan-pelan aja, ini turun lagi, oke tambah lagi kayak gitu. Lagi. Seperti kata Pak Farul, kita sekarang lagi di fase bidik dulu ya. Nah, ini fase bidik. Kita as a stock investor, ini waktu kita hunting. Waktu kita hunting, ngebidik, nahan nafas. Narik picunya, itu nanti ada waktunya, bulan depan. Mungkin. Tadi ada ya berarti udah ada 2 sektor nih yang Pak Farul udah bullish ya sekarang. Yang pertama dari tadi banking, ini properti nih ya. Nah, Pak Farul. Iya, kalau banking nggak bullish banget lah. Itu basically market view. Kalau bullish market ya mau nggak mau kita harus bullish banking. Terus aku lihat di sisi lain itu kita harus cekin properti juga. Kita harus harus mulai perhatikan lah itu. Alfanya bakal banyak di situ nanti. Iya, kalau saat sedang sideways ya, kita selalu ketahan di 6.900.
Nah, Pak Farul, kan dari udah beberapa bulan ini ya, flow itu banyak masuk ke bond market di Indo nih. Iya. Nah, itu kan sebenarnya juga banyak dari duit-duit asing nih yang masuk ke Indonesia. Nah, biasanya apa sih Pak Farul yang men-trigger duit dari bond market ini bisa pindah ke stock market nih? Biar kalau kita lihat kan emang likuiditas kita emang udah kering banget ya dari awal tahun Iya, ya, tapi udah membaik sih. udah kering, benar. Nah, sebenarnya Nah, apa yang men-trigger nih untuk flow itu bisa balik ke stock market? ada dua trigger yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya orang harus cuan dulu di bond. Asingnya Ah, cuan dulu di bond. Tapi ada lagi satu ini, bahwa bond market ini sebenarnya untuk perekonomian itu sangat krusial. Kenapa? Kalau bond marketnya rally, biasanya sebentar lagi loan growth-nya juga naik. Kalau loan growth-nya naik, prospek ekonominya membaik, terus juga likuiditasnya mulai tersebar ke masyarakat, itu yang nanti akan menjadi trigger kenaikan harga saham. Itu yang kita lihat, itu yang masih kita tunggu-tunggu sekarang. Kalau fase sekarang, itu kalau Bapak Ibu mau perhatikan, fase sekarang itu kalau diingat itu kayak fase akhir tahun 2015, awal tahun 2016. Sahamnya nggak kemana-mana, tapi bondnya udah lari duluan. Itu yang kita lihat sekarang. Laggingnya berapa lama itu bond ke equity? Pengalaman aku selama ini lihat 3 bulan lah. Ini harusnya udah ada sekitar 1 bulan lebih. Flow kenceng ke bond, bond udah rally, udah di bawah 6,5%, yieldnya mungkin the next 2 months itu udah turun. Orang juga udah lihat ternyata Indonesia oke, much better than what people expected. Ini yang kita lihat ya, sebenarnya itu saham itu habis bondnya rally, saham itu harus ngejar bond. Itu yang kita lihat nanti. Oke. Itu yang pastinya akan kita tunggu dalam 1 sampai 2 bulan ke depan. Nah, tapi sekarang karena kondisinya itu adalah kita nggak di kondisi stimulus lagi, kita harus habis-habisan bottom up call-nya. Jadi mungkin habis ini ngobrolin makro, ngomongin industri itu lebih enak nih kita next month. Gimana kayak bahas properti industrial, ini gimana nih properti industrial? Ini kira-kira yang mesti di ini, misalnya mana among the call company yang best among the worst, itu harus kita perhatikan. Itu yang kita lihat di bulan depan. Karena habis ini dengan makro yang makin kondusif, kita bahas industri akan lebih material daripada bahas makro. Ini akan jadi bulan-bulan terakhir lah. Kita bahas makro yang makro banget. Habis ini kita bahas makro yang industrinya buat jadi stock pick tepat. Apa namanya Mbak Tere? Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, Pak Farul. Jadi intinya yang dari bonds itu slowly akan menambah likuiditasnya ini akan menambah ke stock market ya. Yes, Oh, pasti baik langsung ataupun nggak langsung ya. oke nih Pak Farul. Nah, tadi kan kita ada spill nih yang properti yang menarik ya. Ada yang nanya nih, yang industrial atau residential? Kalau aku call-nya residensial, itu much easy to digest. Industrial estate biasanya naik paling akhir. Bentar. Yang residential ya Pak Farul ya? Nih ya. Oke. Orang nanya consumer and retailer masih hold, yes, masih hold. Tapi aku lihatnya sentimen untuk consumer ini akan lumayan selesai ini ya. Ini kan masih naik ya. Nanti ketika sentimen pemilu itu price in bulan Agustus, bulan September orang udah ngukur, itu mungkin udah jadi waktu terakhir untuk pegang consumer. Itu yang aku lihat sih. Ini aku udah mulai lihat, kan kemarin-kemarin kita beli consumer, ada consumernya udah naik kan? Iya. Itu udah mulai ujungnya udah mulai kelihatan nih, pelan-pelan mulai kelihatan. Kita udah harus apa namanya? Pelan-pelan ganti view lah, itu kira-kira. Walaupun masih oke. Ya. Oke, jadi consumer emang yang retail sama yang retail ya terutama ya udah high base duluan ya Pak Farul. Sama ya. Jadi kalau mau naik consumer juga labanya masih bagus-bagus, benar. Masih akan bagus, Pak. Sampai akhir tahun, sampai awal tahun depan akan makin bagus karena pemilu. Tapi apakah sahamnya masih akan naik terus? Itu lain cerita lagi. Nah, itu ya kita lihat. Aku kemarin itu kalau consumer karena lihat nih bakal bagus. Cuman begitu udah bagus, kita harus lihat lagi masih dipegang atau enggak. Saat ini ya aku lihat yang aku percaya sampai September masih boleh dipegang. Tapi perjalanan saham consumer ini mungkin sudah 75%. Udah tinggal 25% lagi naiknya. Kira-kira gitu. Oke, jadi mungkin yang udah cuan udah boleh kurang-kurangin posisi ya. Kita Kalau aku mulai lihat, melihat yes. yang tidak dilirik sama yang lain nih. Mungkin yang masih belum jalan, masih yang sepi diomongin ya Pak Farul ya. Iya benar.
kan yang seperti diomongin, yang bottom up story-nya oke. Nah, yang bottom up story-nya oke, nanti bisa kita bahas bersama analis-analis kita. Mungkin next time bisa bawa Bapak Adi, Bapak Karel, Bapak Willy, Bapak Richard tuh buat buat kita bahas. Habis ini bakal lebih seru itu lagi kita bahas. Jadi nanti bahas bahas sisi industrinya, mungkin aku pandangan makro di industrinya gimana, terus dilihat sahamnya apa. Itu yang akan ya, lebih oke itu yang kita lihat. menarik ya teman-teman. Jadi pantengin terus nih Market Talk karena setiap nantinya ya kita akan hadirin narasumber-narasumber lainnya juga. Nah Pak Farul, nah ini kan baru minggu pertama nih di bulan Mei dan ada fenomena yang cukup ramai nih lagi diomongin yaitu sell in May and go away nih. Nah kira-kira kalau menurut gue sendiri Pak Farul kayak ada dua faktor nih yang kenapa bikin ketika kita masuk di bulan Mei, wah marketnya langsung turun ya kan, mau dari global, dari Indonesia juga turun. Nah itu biasa karena emang historically result setelah Q1 itu emang lebih lemah ya, dan market itu biasa pick up di Oktober ke atas akhir tahun dan Iya, biasa. sama ada para foreign lagi pada libur musim panas bentar lagi. Oke, jadi ini yang disebut yang fund manager lagi liburan dulu ya. Iya, sama aja liburan. Terus lalu ada ceritanya Still in May Uh, and go away. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau gue sendiri liatnya, dari resistance 6.900 itu emang lagi susah ditembus nih kalau belum ada sentimen yang signifikan nih untuk menembus Benar, itu dia akan setuju, setuju. Dan sentimen itu harus dipatahkan dalam 2 bulan ini. Dalam 2 bulan ini harus lewat. Ya aku lihat ini harusnya kita break ke atas sih. Tapi itu sangat tentukan sama 2 bulan ini. Datanya apa yang paling penting kita lihat besok nih. Data GDP, aku lihat 5,02%. Doain ya, mudah-mudahan angkanya benar. Kalau 5,02% above dari ekspektasi market, harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa oke. Ini soalnya apa yang lagi kejadian di pasar saham kita? Kalau kita cek nanti bisa baca report ya. Nanti Bapak Willy dan tim mau ngeluarin juga. Ini tuh lagi ada di couple antara bond market dan stock market di Indonesia. Di couple, bondnya naik, equity-nya nggak kemana-mana. Itu kejadiannya. Dan aku lihat bedanya itu lumayan menganga awal tahun ini. Biasanya kalau bond naik, equity naik juga. Ini kalau di Indonesia ya. Ini agak berlawanan sama teori sama kuliah kita emang. Tapi itu yang kejadian di Indonesia. Nah, kenapa tahun ini itu equity-nya belum kenyang? Beberapa hal yang banyak diobrolin itu adalah orang itu sangat meragukan kemampuan earnings dan kemampuan ekonomi kita untuk jalan. Kan tahun lalu itu gara-gara batu bara Indonesia bagus. Kan gitu ceritanya. iya. Itu yang harus kita patahkan. Kita harus tahun ini itu result dari company-company harus bisa mematahkan anggapan bahwa 2023 will be a bad year for Indonesian momentum gara-gara harga komoditas udah turun. So far kondisi membaik di di emiten-emiten kalau kita lihat ya. Nggak terlalu banyak kok yang jelek banget, nggak banyak, mungkin yang batu bara related, dan yang consumer related itu continue resultnya itu above expectation. Ini yang market itu belum aware, ini yang bikin asing sudah masuk cuman belum masif. Once mereka aware, at the second half Indonesia masih bakalan outstanding, ini yang akan membuat market itu re-rate, itu yang kita lihat. Oke, ngerti Pak Farul. Jadi ini pengaruh ke GDP kita ya, karena GDP kita itu kan mostly itu dari consumption ya, dari consumption juga. Benar. Oke, jadi consumption tahun ini kalau misalnya ada yang masih ragu nih, komoditi kan harganya udah turun nih. Nah, tapi kita masih ada consumer consumption kita yang Indonesia ini kan ada consumptive country ya Pak Farul ya. Ini akan dan menopang GDP kita nih ya. Jadi kita tunggu besok data GDP-nya. Kita tunggu besok datanya. Ya, mudah-mudahan bagus ya, doain. Dan satu hal lagi yang orang itu masih agak underestimate, kan rupiah kita udah menguat, Tere. Ya kan? Iya. Rupiah menguat jadi optimis, jadi belanja dong kamu. Ya nggak? Iya. Barang impor jadi murah. Skincare mungkin jadi harganya agak turun dikit, bedak turun dikit, terus barang-barang impor juga lebih murah. Ya, jadinya bisa pada belanja. Itu
Tren yang agak belakangan itu orang agak apa namanya itu ya, agak tidak terlalu memperhatikan. Dan aku sendiri melihat penguatan rupiah itu apakah masih bisa lanjut? Bisa, tapi udah nggak banyak. Oh, oke. Rupiah 14,6, kalau misalnya 14,5 aku sudah consider rupiah itu mahal. Kalau Hmm, pakai valuasi real effective exchange rate, itu bisa di Bapak Ibu googling, terus nanti bisa kontak ketakan kita kalau mau angka lihat Indonesia itu real effective exchange rate-nya dari mana. hmm. Sekarang sudah kondisinya itu sudah lumayan mahal. Kalau 14.500 aku lihat rupiah udah mahal banget. Ini justru kalau aku lihat habis ini 14,5, 14,6. Kalau ada yang mau butuh forex, aku rasa udah oke nih. Karena rupiah itu menguat broad base lawan currency-currency lain juga. Oke, jadi Bukan lawan dolar. rupiahnya udah terbatas ya Pak Farul lihatnya. Nah, Udah apakah terbatas. itu membuat 14.000, anything above 14,6, 14.000, ke 14.500 itu aku udah consider itu nggak sustainable. Bisa aja bertahan 1, 2, atau 3 bulan, but that's not sustainable. Aku tetap lihat valuasi rupiah itu fair value-nya 14.700 sampai 15.200, nggak berubah. oke 14.400 sampai 14.500. 14.700 Oh, sampai 15.200. Itu new trading range yang fair buat rupiah. Anything di bawah itu, aku lihatnya agak terlalu kuat ya, nggak bisa bertahan terlalu lama. nah, oke. Nah, apakah itu berarti di XY US dollar kita ini, US dollar ini juga pelemahannya udah cenderung terbatas juga nih Pak Farul? Permasalahannya adalah Indonesian rupiah itu sudah outperform other currency, outperform di XY juga. Hmm. Di XY masih bisa turun banyak? Yes, masih bisa turun banyak. Oh, Rupiah apakah masih bisa menguat banyak? Gara-gara kemarin udah lari, istirahat dulu dong. Nah, kira-kira kayak gitu. Nggak bisa lari terus-terusan. oke. Nih Pak Farul, pas banget ada pertanyaan yang aku mau nanya juga nih. Nah, ini kan USD yang terus melemah, ini bikin harga emas kita hari ini all time high loh ya Pak Farul. Aku Wah, jadi ingat mantap, Mas. pas, Kita kan sudah senang beli emas emang ya. iya Pak Farul, aku jadi ingat pas awal tahun sempat live sama Pak Farul, itu Pak Farul bullish on emas juga tuh, sampai Pak Farul bilang sampai akhir semester 1 lah ya, emas itu Iya. bakal masih strong rally nih. Nah, ini beneran kejadian nih, kita masih udah udah masuk bulan Mei ya. Hari ini emas all time high. Nah, tapi yang pertanyaannya ini banyak yang bertanya nih pasti nih. Nah, gold naik tapi kok sahamnya seperti MDK, BRMS, Medco kok itu nggak gitu reflect ke sahamnya nih. Harga komoditasnya naik, tapi harga sahamnya masih di situ-situ aja cenderungnya. Kalau aku lihat kalau mau saham yang main sahamnya atau komoditas, kita harus cari sahamnya itu yang yang benar-benar relate sama performance-nya dan produksinya sudah tinggi. Justru yang kita punya itu kan yang banyak reserve-nya. Produksinya udah tinggi belum? Belum. Yang banyak reserve-nya itu berarti drivernya itu adalah corporate action. Itu yang kita kejadian di MDKA, di BRMS, driver dari saham-saham tersebut adalah corporate action. Justru yang emasnya, aku lihatnya kayaknya better cari, kalau aku sih better, kalau untuk main emas, aku better beli emasnya sih, for gold, ya. Oke, jadi better main emasnya ya. Nah, kalau menurut Kalau aku sih beli emas fisiknya ya. Pak Farul, Kalau ngeproksiin ke saham, agak gimana ya, saham-saham emas ini masih saham-saham yang butuh corporate action. Bukan saham yang gerak gara-gara earnings. Bukan saham yang gerak gara-gara revenue, tapi saham yang gerak gara-gara corporate action. Misalnya anaknya mau IPO, ada ganti owner, terus ada investasi lain-lain, itu yang bisa penggeraknya. Itu kira-kira. oke. Oke nih, kalau Pak Farul sendiri lihatnya emas ini masih bisa masih bullish sampai Aku masih bullish, target price aku nggak berubah 2.200. 200 ya. 2.200 dolar per troy ounce. Oke, jadi beli emas fisik ya. Kalau aku emas fisik. Emas fisik, dua, apa namanya, ya mudah-mudahan akhir first half ini bisa nyampe lah. Masih oke lah emas fisiknya. Oke nih Pak Farul. Nah mungkin wah ini ada yang bilang sell in May and go buy bonds ya.
Nah, kalau dari Oh, Pak sorry, Farul, go buy bonds. Iya, kan kita sudah bilang dari kemarin-kemarin yang kita beli buy bonds. Tahun ini, dari awal tahun, aku juga udah bilang aku bullish gold, terus consumer, lalu juga bond mendahului saham. Itu ceritanya. oke, bond mendahului saham, ini Ini waktunya lagi jalan kan. mm, mm, mm. Nah, Bond mungkin mendahului saham. terakhir nih ya, Ini wah nggak kerasa ya. waktunya yang mau beli saham ini waktunya hunter. Hmm, Waktunya hunter, beli kekeran dan lain-lain mesti kita Berarti ini yang mana nih mau ya dibeli. bidik untuk yang lebih long term ya. Kalau Long yang sebelumnya kan Pak Farul term, harus long term. Kalau aku lihatnya jangan kalau abis Juni ya, abis second half, jangan tertipu sama kenaikan semu naik 10%, 20% jual itu jangan. Karena during the red cut cycle, market itu biasanya re-ratingnya itu hebat. Market itu re-ratingnya itu hebat, persepsi optimisme itu naiknya banyak. Jadi TikTok itu kan kalau yang 1 tahun terakhir itu yang menang yang TikTok di saham kan. Hmm, Naik 5% out, 10% out. Itu habis Juni aku lihat mindset ini harus kita ubah. mm, Kita harus berani beli saham, mungkin porsinya sizable, kita punya view and take a bet on it. Karena ntar oke. kalau bolak-balik kayak gitu, kayak waktu kita masih mikirin mindsetnya di sideways market, itu bakal nggak jalan di market yang bakalan berubah ini ke depannya. Wah, oke. Itu setuju banget sih. Itu bekal banget ya buat kita semua Iya, tentunya karena kita udah terbiasa karena di tiap fase market itu perubahan yang paling sulit itu adalah pengubah mindset. hmm, Kayak waktu 2021 sama 2022 kita awal 2020 akhir, 2021 sama 2022 awal kan kita all time bull. Ketika ngubah habis dari all time bull itu berubah ke market yang sideways beras dan rada bearish, itu berubah kalau strateginya. Harus porsi tradingnya jadi makin dikit, naik 35% puas buang kan gitu. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya kan buy and hold kaya kan. iya. Waktu zaman tech boom kita ya. Ini Iya. kita harus lagi ada perubahan mindset juga nih abis Juni. Jadi setelah Juni ya, ketika udah Iya. cut cycle, kita nggak boleh sampai ketika kita udah conviction di sebuah saham yang bagus, nggak boleh jangan sampai kita tergiur dengan cuan yang cuman berapa persen itu ya. Jangan nyesel ntar di fase-fase kayak gitu. Jangan banget. Ini bentar nih. Ini fase-fase kayak gini itu agak berat. Ini keimanan diuji itu biasanya. Keimanan dalam investasi diuji ntar. Ya. Iya, wah oke. Itu adalah bekal untuk kita ya menghadapi fase Ya. market berikutnya. Ini Pak Farul Ya. ada juga pertanyaan yang menarik nih Pak Farul. How you see oil price globally nih Pak Farul since OPEC ini udah decide to cut production yang mulai nanti. Aku lihat jangka pendek oil akan terbebani oleh resesi Amerika Serikat. Jadi global growth itu turun, jadinya harga oil juga agak turunan karena itu inflasi Amerika turun. Tapi jangka panjangnya oil itu masih undersupply. Dan tidak ada investasi baru yang masuk ke oil in the last 10 years. Jadinya aku lihat, kalaupun harga oil turun sekarang, jangan harap harga oil itu turun ke kepala 5, kepala 6, enggak. Kalaupun nyelup kepala 6 itu bentar, harusnya kita bisa lihat ada support lagi naik ke harga oil. Jadi oil naik lagi, turun lagi di bawah kepala 6 enggak? Aku lihatnya keseimbangan baru 70-90. Harusnya udah naik lagi habis ini. Oke, 70 sampai 90 ya. Jadi mungkin lebih lama di bawah itu ya Pak Farul. Lebih lama. Kalau mau expect turun dalam, ini bukan waktunya. Not this year. Mungkin 2026, 2027 turun dalam ya mungkin, tapi ini bukan waktunya turun. Ini masih ada supportnya lah ya. Lah ya, oke. Soalnya oil ini lumayan penting ya sebagai kiblat komoditas. Penting. Karena kalau oil turun, wah yang lain juga seperti hari ini batu bara ya, harga batu bara juga ikutan turun, Pak Farul. Benar. Jadinya kalau aku lihatnya ya itu cerita komoditas, saham komoditas, batu bara seperti yang aku bilang kemarin harus kita kurangin dulu. Consumer masih cakep. Retail masih cakep, aku masih suka banget. Bank, aku lihat BRI, the more yang lebih convince ya. Aku udah nggak bearish big banks lagi. Kemarin aku kan bearish big banks. Jadi semenjak kita lihat inflation turun, udah ada red cut, itu akan jadi penyelamat ke big banks. Itu yang kita lihat. Sama tadi kita juga ada mention sektor properti ya, terutama yang residential.
Properti harus harus dilihat karena Yang properti itu penting once itu jalan itu nggak udah nggak ini lagi ya, udah tak terkejar Mbak biasanya. iya. Kalau Sekali Pak jalan nggak terkejar. Farulnya di properti residential yang big names atau Pak Farul lebih lirik yang kecil-kecil nih, tapi yang ada project jelas. Aku lihat yang sedang. Permasalahannya Hmm. gini, properti itu Hmm. kalau kekecilan nggak bisa scale up, jualnya tipis. Hmm. Kalau kegedean, kayak ada tuh emiten properti gede banget, jualannya susah. Ah, Jualannya susah, sahamnya juga berat naiknya. Aku lihat yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedangnya aja itu yang kayak gimana? Kayak developer yang dulu bikin Kelapa Gading. Itu sedang itu enak. oke. Crispy, Jadi enak. kita Size-nya enak, kita market cap-nya enak, kayak likuiditasnya enak. Iya, benar. Bandar juga udah pasti suka, gampang lah itu, enak. oke. Kalau Yang yang lain itu too hard kayak to digest, nggak gampang ya. kalau yang recurring income, Pak Farul suka nggak? Yang recurring income-nya, porsi recurring income-nya cukup besar. Recurring income apa namanya ya, oke sih kalau recurring income-nya gede. Kayak Oke. Pak Kuon gitu ya, oke sih. Tapi kalau mau nyari upside-nya yang paling gede, yang residensial yang jualan. Kayak Sumarekon itu aku masih suka ya. Oke. Nah, Sumarekon kita juga baru rilis research report ya. Iya. Oke, itu juga ya, Gila, itu juga itu dia walaupun sekarang itu masih penuh keraguan, ini penuh keraguan di properti. Tapi walaupun penuh keraguan, aku suka. Aku udah mulai lihat nih kayaknya nggak mungkin nih jelek selamanya. Oke, tadi yang kita bilang ya, ini adalah kereta yang kalau nunggu mungkin lama, tapi kalau sekali Oh, jalan, nunggu lama. beda. Cuman sekali jalan lu udah nggak bisa ikutan naik lagi. Ya, Itu benar. dia masalahnya. Oke, ini pertanyaannya udah repeat ya, teman-teman. Tadi kita udah bahas batu bara. Oh, ada yang nanya nih, sektor teknologi apakah bisa nge-drive IHSG? Seperti hari ini Goto naik 9% nih, Pak. Ya, teman-teman. Nah, itu karena Iya, ada buat kalau from trading perspektif ya selalu bakal ini gara-gara Goto dan temannya yang satu itu apa namanya? Apa ya, Goto dan temannya satu lagi itu ya memang itu yang ngedrive market sih pada dasarnya beberapa hari terakhir. Tapi kalau kita ngomong soal sektor teknologi, ini kan bobotnya untuk Iya. IHSG juga nggak signifikan ya Pak Farul ya. Bobot terbesar kita masih ada di banking sama consumer ya paling ya Pak Farul. Consumer, benar. Iya. Jadi mungkin tidak terlalu ya untuk teknologi. Nggak terlalu, cuman kan ada Goto. Goto kan gede banget. Kalau Oh, iya. Gotonya naik, ya SG-nya naik, Tere. Sekarang gue udah Iya kayak sih. stres juga itu ngelihat Goto. Kenapa market turun? Oh, Gotonya turun. Aduh. Iya, nanti tanggal 11 Mei, 11 Mei akan ada MSCI rebalancing ya teman-teman, dan itu Goto juga Yes. masuk indeks. Manfaatkan. Udah paham kan caranya? Pasti udah sering dibahas di grup masing-masing. Gimana caranya how to trade MSCI rebalancing. Oh. Jangan lupa. Karena itu ada seninya. Tidak selamanya yang dikatakan bagus adalah bagus dan tidak selamanya dikatakan jelek adalah jelek gitu. Tidak selamanya buy adalah buy, tidak selamanya sell adalah sell. Kira-kira seperti itu. Wah, ada nih market ya teman-teman. Seru Iya. banget nih bersama Pak Farul. Oke nih, wah nggak berasa nih kita udah mau ngobrol-ngobrol 1 jam ya. Mungkin Iya. kalau ada closing statement nih dari Pak Farul untuk ngerangkum nih apa yang kita omongin hari ini. Iya. Mungkin aku mau rangkum aja bahwa memang kita sudah berada di sudah mendekati waktunya pivot point the Fed. Itu yang ditunggu-tunggu oleh market. Nah, pada dasarnya memang di Amerika itu udah ada kayak masalah, ada banking crisis. Karena itu dampak positif dari ekspektasi the Fed yang udah mulai nurun ini lebih banyak ke negara berkembang. Nah, apa masalah yang harus dibahas di Indonesia sekarang? Yang harus dibuktikan oleh Indonesia sekarang, ketika harga komoditas ini udah agak turunan, ekonomi kita nggak nyungsep lagi. Itu yang harus dijawab. Kalau ternyata memang bisa dibuktikan corporate performance itu di second quarter ini masih oke, kita deserve re-rating banyak. Tapi sahamnya di mana? Udah nggak segampang kayak kita nge-call zaman pandemi lagi. Udah nggak bisa, seluruh sektor kita beli aja. Nggak bisa, kita harus lihat sahamnya itu one by one. Itu ya kita lihat. Karena market kembali lagi ke normalnya.
Dan kita juga harus ready dengan kembalinya market ke normalnya ini nanti tentunya banyak regulasi-regulasi dan kebiasaan-kebiasaan market yang akan berubah. Contohnya tadi sudah ada yang mention tentang ARB simetris. Wah, oke. Itu akan Takut nge-hold saham waktu ARB simetris, benar. Takut, wajar. Tapi INKP dari 700 perak jadi 15.000 itu ketika ARB simetris, kawan-kawan. Oh, Hal luar jadi biasa itu terjadi ketika ARB simetris. ya. Marketnya lebih seru itu jadinya. Dan mau ada corporate action dan lain-lainnya itu dan juga kegiatan yang bisa bikin cuan kotos itu lebih tinggi. Karena selalu jangan lupa bahwa memang kodratnya financial market itu high risk, high return. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan juga kemarin itu bahwa ARB non simetris yang terjadi selama pandemi itu tidak akan selamanya. Kira-kira seperti itu. Kita udah harus lebih mature ya Harus as a market. mature. Sebagai investor kita harus lebih mature. Ibarat kita waktu kecil main sepeda roda 4. Kalau main sepeda roda 4, nggak kenceng kan Tere, kalau sepeda roda 4 pakai roda batu kan? Nggak bisa kencang, tapi nggak jatuh. Memang. Kita udah Begitu pakai sepeda roda 2, bisa kencang, tapi bisa jatuh, jangan lupa. Iya, setuju nih. Kita dipintarkan oleh market ya, dipaksa untuk wah kita sekarang nggak boleh sembarangan cap-cip-cup saham lagi nih, udah. Ya, nggak bisa lagi, cannot. Itu yang nanti akan terjadi ketika ARB simetris. Ketika ARB simetris, orang akan berpikir, tak bisa lagi cap-cip-cup, kembang kuncup, masuk ini, cannot. Mesti berhitung, mesti dilihat laporan keuangan. Cek EPS, cek growth, cek footnote di laporan keuangan, baca research report, insya Allah cuan kalau memang sudah waktunya. Yang saya percaya adalah memang kalau memang sudah waktunya, cuan itu akan datang. Dan cuan selalu bersama orang-orang yang sabar. Karena itu kita harus tetap semangat di pasar modal. Terima kasih. Wow, keren banget nih Pak Farul buat closing statementnya sama buat insight-nya hari ini. Wah, cukup rame nih, udah tembus 300 views-nya. Thank you banget Pak Farul. Hari ini setiap kali live sama Pak Farul berasa dapat pencerahan nih. Ibaratnya kayak lagi jalan, wah ada Google Maps-nya nih. Kita udah tahu harus gimana nih menghadapi market. Thank you banget ya Pak Farul hari ini. Ya, sama-sama Teh. Mendatangi orang yang sabar ya. Jadi ingat itu teman-teman. Oke, jadi thank you Pak ini, thank you semuanya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.